Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nia Putri Ramadhani dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. NPM saya 248820122. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kendala dalam menyimak. Nah, sebelum itu, apakah ada yang tahu apa itu menyimak? Jadi, menyimak adalah kegiatan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian, dan pemahaman terhadap apa yang diucapkan atau dibaca pembicara. Tujuannya untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan. Nah, di sini kita akan membahas tentang kendala dalam menyimak. Jadi, kendala dalam menyimak itu ada 7 loh. Yang pertama adalah keegosentrian. Keegosentrian itu maksudnya adalah sikap terlalu mementingkan diri sendiri saat mendengarkan orang lain. Saat kita mendengarkan pembicara, kita tidak benar-benar peduli dengan apa yang dibicarakan, karena fokus kita lebih ke diri kita sendiri. Nah, apa saja ya penyebabnya? Penyebabnya ini bisa bermacam-macam. Misalnya, kita merasa pendapat atau pengalaman kita lebih penting. Kita kurang sabar dan ingin segera bicara. Kita merasa sudah tahu lebih dulu apa yang akan disampaikan. Nah, berikut ini contoh keegosentrian. Nia, tahu nggak? Tadi pas ke kantin, aku ketemu cowok ganteng banget. Terus Oh, kalau itu mah saya juga pernah kali. Waktu itu malah dia ngajak pacaran. Yang kedua, keengganan ikut terlibat. Keengganan ikut terlibat itu artinya kita malas atau tidak mau benar-benar terlibat saat mendengarkan orang lain. Kita hanya mendengar sekilas tapi tidak memberi perhatian penuh atau menunjukkan minat. Nah, apa saja ya penyebabnya? Penyebabnya ini bisa karena kita merasa topiknya membosankan atau tidak penting. Kita tidak punya hubungan emosional dengan pembicara, jadi kurang peduli, dan pikiran kita sedang sibuk dengan hal lain, sehingga tidak fokus. Nah, keengganan ini juga membuat kita kehilangan banyak sekali informasi penting, karena tidak berusaha untuk memahami apa yang disampaikan oleh pembicara. Nah, berikut ini contoh dari keengganan ikut terlibat. kamu lihat si Putri tadi nggak? Ih, dandanannya menor kali, bah. Oh, Kamu dengerin aku nggak sih? ya suka-suka gue lah. Yang ketiga, ketakutan akan perubahan. Ketakutan akan perubahan itu artinya kita merasa takut atau tidak nyaman jika sesuatu yang kita dengar bisa mengubah cara pikir, kebiasaan, atau pandangan kita. Saat mendengarkan, kita jadi defensif dan cenderung menolak apa yang disampaikan karena tidak mau keluar dari zona nyaman. Nah, penyebabnya itu apa saja sih? Jadi penyebabnya itu bisa karena kita sudah terlalu nyaman dengan cara hidup atau pola pikir kita sekarang. Kita takut perubahan itu akan membawa risiko atau tanggung jawab baru kepada kita. Dan ada rasa tidak percaya pada pembicara atau informasi yang disampaikan. Nah, ketakutan ini menjadi kendala karena membuat kita sulit terbuka pada hal-hal baru yang sebenarnya bisa membawa manfaat. Akibatnya, kita tidak bisa belajar atau berkembang dengan baik. Berikut ini adalah contoh dari ketakutan akan perubahan. Nia, menurut saya mending kamu pakai ransel deh. Soalnya nggak baik tahu pakai tote bag. Enggak deh, gue lebih suka pakai tote bag soalnya. Terima kasih ya sarannya.
Yang keempat, keinginan menghindari pertanyaan. Keinginan menghindari pertanyaan ini artinya kita sengaja tidak mendengarkan dengan baik karena takut ditanya atau tidak mau menjawab pertanyaan yang mungkin muncul oleh pembicara. Kita jadi cenderung pasif dan hanya berpura-pura mendengarkan tanpa benar-benar memahami apa yang disampaikan. Apa saja ya penyebabnya? Penyebabnya ini bisa karena kita merasa tidak percaya diri atau takut salah menjawab. Kita kurang menguasai topik yang sedang dibahas dan kita malas terlibat dalam diskusi atau tidak ingin terlihat menonjol. Nah, keinginan ini menjadi kendala karena membuat kita kehilangan kesempatan untuk memahami lebih dalam dan belajar dari diskusi. Padahal menjawab atau bertanya justru bisa membantu kita lebih aktif dan paham terhadap materi yang disampaikan. Nah, berikut ini adalah contoh dari keinginan menghindari pertanyaan. Nia, kamu udah belum tugas pelan-pelan menyimak? Kalau udah, ngontek dong. Nggak tahu ya. Kok nggak tahu sih? Oh, ada yang manggil aku. Aku permisi dulu ya. Dah. Yang kelima, puas terhadap penampilan eksternal. Nah, maksudnya itu adalah kita terlalu terpaku pada hal-hal yang terlihat dari luar, seperti gaya bicara atau penampilan pembicara, sehingga kita lupa untuk benar-benar memperhatikan isi dari apa yang disampaikan oleh pembicara. Kita hanya fokus pada cara mereka berbicara atau bagaimana mereka terlihat, bukan pada pesan yang sebenarnya. Nah, penyebabnya itu bisa jadi karena kita lebih mudah terkesan pada hal-hal visual atau gaya komunikasi daripada isi pembicaraan. Pembicara memiliki gaya yang menarik atau tidak biasa sehingga perhatian kita teralihkan dan kita kurang terbiasa fokus pada konten dan lebih memperhatikan penampilan orang. Nah, hal ini juga jadi kendala karena membuat kita gagal menangkap inti pembicaraan. Padahal, yang seharusnya kita perhatikan adalah pesan yang disampaikan, bukan hanya penampilan luar pembicara. Berikut ini contoh dari puas terhadap penampilan eksternal. Nia, tadi kan aku habis ke mall ya. Terus ketemu cowok ganteng banget tahu. Oi, Nia. Oi, denger nggak sih? Oh, iya. Bagus kok. Yang keenam, pertimbangan yang prematur. Pertimbangan yang prematur itu artinya kita terlalu cepat mengambil kesimpulan atau memberikan penilaian sebelum pembicara selesai menjelaskan. Kita sudah memutuskan apa yang kita pikirkan tanpa benar-benar mendengar apa yang disampaikan oleh pembicara. Nah, apa saja sih penyebabnya? Penyebabnya ini bisa karena kita merasa sudah tahu apa yang akan disampaikan, jadi tidak mendengarkan sampai selesai apa yang disampaikan pembicara. Kita terburu-buru membuat keputusan karena tidak sabar, dan kita punya prasangka atau pendapat sebelumnya yang mempengaruhi cara kita mendengarkan pembicara. Nah, hal ini juga jadi kendala karena membuat kita kehilangan informasi penting dan tidak bisa memahami pembicaraan secara utuh. Akibatnya, pendapat atau tindakan kita bisa salah karena tidak berdasarkan pemahaman yang menyeluruh. Berikut ini adalah contoh dari pertimbangan yang prematur. Nanti kita kan presentasi nih. Konsepnya seperti ini ya. Kamu ngejelasin Saya nggak setuju. Yang ketujuh, kebingungan semantik. Nah, kebingungan semantik ini artinya kita sulit memahami maksud dari apa yang disampaikan oleh pembicara karena ada kata-kata atau istilah yang maknanya tidak bisa kita mengerti. Kita jadi bingung dan tidak bisa menangkap pesan dengan baik.
Nah, apa saja ya penyebabnya? Penyebabnya ini bisa karena pembicara menggunakan istilah yang asing atau jarang kita dengar. Kata yang digunakan punya banyak arti, sehingga kita salah paham. Dan perbedaan latar belakang atau pengalaman antara pembicara dan pendengar. Nah, hal ini juga menjadi kendala karena kebingungan tersebut membuat kita sulit mengikuti alur pembicaraan dan memahami isi pembicaraannya secara keseluruhan. Nah, berikut ini adalah contoh dari kebingungan semantik. Nia, mau tahu nggak? Enggak saya udah kenyang. Bukan tahu itu loh. Oh, saya sangka kamu ngajak saya makan tahu. Itulah pembahasan terkait materi tentang kendala dalam menyimak. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Bila ada salah kata dan perbuatan, mohon tolong dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.